lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja. Takkan dia lari, si esok hari kopi dulu. Perjalanan ini dimulai dari stasiun Cikarang menuju stasiun Juanda. Pengalaman ini buat kita ngerasa dejavu banget. Suara pengumuman kereta yang familiar, jalur yang sama, pernah menjadi rutinitas kita saat PKL di Kemendagri tahun 2025. Di sini kita berdua kaget banget karena di stasiun Juanda udah ada roti yang wanginya sampai lantai 2. Kita kayak udah curiga ini ada apa, kan Juanda nggak ada roti, oh tapi kok tiba-tiba wangi. Ternyata ini sekarang udah ada ini. Di sini tuh ada cerah kok. Keluar dari stasiun Juanda, ambil arah kiri ke arah Little India. Tujuan pertama kita adalah ke Soto Betawi Haji Oji. Jadi Google Maps mengarahkan kita ke jalur yang lebih cepat, masuk ke dalam gang kecil yang jujur kita berdua ngerasa janggal. Karena ini udah kayak kita mau ke warung ilegal ya. Akhirnya bener ya ini. Jalan yang familiar. Santai saja, pisang goreng gula Jawa. La 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 la. Ada di sini kering, taruh di isinya banyak. Oke, kalau pertama aku makan paru sapi. Kayak hati, tapi bukan itu di sini. Kayak hati ayam, hati sapi maksudnya. Ini ya. Tapi di kamar cocok. Soalnya nggak ada yang daging tuh banyak. Dia lebih berserat gitu. Dua kamera. Adem banget ya. Yang abis makan soto. Sekarang kita di Metra Atom. Iya. Lailah lepas kerja, takkan dia lari, si esok hari kopi dulu. Nggak handal, kita nggak dapet apa-apa. Tripnya udah 2,5 jam. Dari Soto Betawi Haji Oji, kita menuju gedung Metra Atom. Di situ kita rencananya mau thrifting baju-baju lucu. Tapi ternyata kita berdua tidak handal. Jadi kita menuju food courtnya aja dan minum es jeruk deh. Apa akibatnya beli es jeruk sebelum minum kopi? Gak apa-apa, ubah boleh. Setelah beli es jeruk, kita turun ke bawah untuk beli roti jadul yang legendaris dan terkenal banget. Roti ini dibuat setiap harinya, jadi fresh from the oven. Setelah puas keliling Metro Atom, kita menuju coffee shop yang banyak direkomendasikan orang di sosial media. Katanya bangunan dari coffee shop ini merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Suasana kafe sangat homey, ada bagian indoor dan juga outdoor. Di bagian outdoor ada satu pohon belimbing yang rindang, menambah kesejukan kafe dan menaungi banyak pengunjung yang datang ke kafe ini. Kita pesan 2 cangkir ice coffee, 1 aren latte, dan americano dengan strawberry. Enak banget. Tapi untuk pemula yang baru minum kopi, jangan ditiru ya. Perjalanan berlanjut menuju pos blok. Nah, di sini dia tujuan utama kita berada. Di tribun paling atas berarti paling murah. Kita lagi di stadion. Nonton apa kak? Nih kita kasih lihat pertandingan apa hari ini. Mana bisa dibalik ke kameranya? Preman karena Samsung banget.
menyerupakan suatu hal atau kayak enak banget, tapi cocok Beda aku buat makan siang oke banget. tipe soto yang gak terlalu berat gitu lah santannya. Biasanya kan kalau makanan santan dan daging sapi gitu ya, jadiin satu tuh udah medok dan berat gitu kan. Ini enggak, aku habis semua kecuali dia nggak habis. Kenapa? Gitu. Kenapa nggak habis? Terus dagingnya udah habis, itu sisa paru dan lain-lain. Iya, apa bagian yang paling kamu suka dari 3 jenis di mangkok itu? Ada paru, babat, sama daging. Daging ya. Ternyata bisa tahu daging doang. Iya ya,
orang yang ya mah so beautiful. Untuk orang yang picky eater sebetulnya ini hal yang cukup menantang buat dia. Challenging banget. Kalau mau aman harus kita makan Bakmi. Karena itu bakal bisa semua aku makan sebagainya. Iya. Terus pokoknya Haji Oji mantap. Kalau dari aku ratingnya 8/10. Kalau dari kamu ratingnya berapa? Kamu 8. Iya, 8/10. Si Vietnam ada di depan. 7,5 lah. 7,5. 8 juga. Sisanya 7,8. 7,8. Sisanya karena ini first time aja gitu ya buat kamu. Iya, dan kalau tahu bisa cuma daging aja, kayaknya aku bakal request daging aja. Yang sih pas kamu makan kamu jadi mencoba untuk tetap mindful gitu ya. Ini kayak basreng, ini daging sapi gitu. Ini kenyal-kenyal apa? Mochi. Bukan, Dubai cuy cooking. Iya, banyak banget. Nanti kita ke Evan Bakery. Dia jualan, dia juga. Nggak tahu sih. Mau aja. Terus habis itu kita jalan lagi ke Metro Atom untuk thrifting tadinya. Tapi karena dia yang udah berpengalaman ternyata tidak handal, dan apalagi aku yang tidak berpengalaman ya sama sekali nggak bisa gitu, untuk kayak bingung gitu loh menentukan baju apa yang harus kita beli. Padahal bagus-bagus ya, lucu-lucu, masih oke-oke banget. Tapi ya kayak nggak ada keinginan untuk beli deh. Abis itu karena kita nggak beli apapun, iya itu Dan juga ini roti. nah ini konyol. Jadi setelah kita beli es jeruk, kita ada di lantai 4, kita turun ke lantai 1 karena seingat aku tuh emang adanya tuh di lantai 1 gitu, roti bistro ini. Karena kita nggak tahu, kita tanya deh ke satpamnya, udah dikasih instruksi nih sama satpamnya, lurus aja mentok terus belok kiri, pokoknya ada di sebelah kanan gitu kan. Tapi Kita nggak percaya. Kita udah ikutin lurus lalu belok kiri. Terus pas disuruh belok kanan, kita nggak belok kanan, kita belok kiri lagi. Karena kita mikir, loh itu mah tempat kita masuk tadi. Pas kita masuk kita ngeliat ada toko rotinya. Kita nggak percaya instruksi satpam yang telah bekerja di situ puluhan tahun kayaknya sampai dia tua. dan kita lebih percaya insting kita yang sebenarnya nggak trusted gitu. Terus akhirnya kita belok kiri dan berakhir looping balik semua dan bertemu sama itu lagi. Papasan dengan satpam yang tadi ngarahin kita. Terus kita pura-pura nggak kenal aja, kayak malu. Ketahuan tersesat. Akhirnya kita cari-cari tahu kayak di TikTok gitu. Gimana sih ini tempatnya? Tuh deket pintu masuk atau pintu keluar, kita nggak tahu. Pokoknya. Terus kayak kita iseng lagi nih, ayo coba kita ke tempat yang tadi kita rasa tuh nggak mungkin deh. Toko bistro ini ada di tempat pas awal kita masuk. Kita keluar ternyata ada toko itu. Kita cuma nggak lihat aja. Mata kita memang tidak melihat, salah kita. Tapi kita tetap beli roti. Rotinya belum kita makan, kita jadikan bekal untuk nanti malam. Terus kita jalan lagi dan jalan lagi dan sekarang kita ada di Pulse Block. Mau ngapain di Pulse Block ini? Mau nonton pesta apa? Iya, ada 4 gestar yang Salah satunya ya idola. Kita lagi sana. Iya. Biasanya gestar kan datangnya paling akhir.
Dan itu saya kira bicara soal kompetensi, bicara soal perbedaan data, bicara soal kondisi sekarang yang memang benar-benar termasuk yang terbaik. Malam itu kita pulang dengan perasaan bahagia dan juga puas karena dapat pengalaman baru yang seru dan bisa cobain makanan serta minuman yang enak-enak banget di pasar baru. Di satu sisi ada perasaan marah, frustasi dan juga sedih kepada negara ini karena terus membiarkan kejahatan kemanusiaan di Papua. Aku berharap semoga keadilan segera didapatkan oleh masyarakat adat Papua yang sekarang sedang berjuang untuk ruang hidup dan penghidupannya. Sebagaimana sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.